Oke. Teman-teman sudah menyiapkan plastik tadi, kemudian ada sampah-sampah plastik, dan juga tongkat kayu. Apakah sudah disiapkan? Yang sudah siapkan boleh minta tolong buka videonya. Nah, yang sudah siapin. Oke, boleh dibuka videonya ya, sudah nyiapin ini. Sampah plastiknya, sampah botolnya. Sampah plastiknya jangan lupa dipotong-potong ya. Oke. Oke, sudah ya, sudah siapin. Nah, sampah plastiknya tadi yang sudah dibersihkan sama yang sudah dipotong-potong ini, jangan lupa dipotong kecil-kecil ya. Yang dipotong kecil-kecil ini kita masukkan langsung ke dalam botol plastiknya. Oh ya, di sini akan ada, kan kalau yang dari bekasnya deterjen atau apa ini kan sampah yang lumayan keras ya. Nah, ini mendorongnya mungkin nanti akan susah. Nah, kalau mendorongnya susah, kita tambahin sama yang sampah kantong plastik ini. Karena ini kan lebih lembut. Ini bisa membantu untuk mendorong dan memadatkan. Oke? Nah, ini sampah ini yang sudah dipotong seperti ini, dimasukkan ke dalam botol aja, dimasukkan saja. Nah, yang perlu diingat adalah saat memasukkan ke dalam botol, jangan langsung banyak gitu ya. Jangan langsung banyak, tapi ada mungkin separuh langsung kita pakai tongkat kayunya. Siapin tongkat kayunya sama botol plastiknya. Kita dorong. Nah, dorongnya itu untuk biar gampang adalah kita dorongnya ke samping sini, dari samping. Yang samping dijadikan satu, kemudian didorong masuk. Ya. Oke. Jadi dorong masuk ya. Nata, sudah ada sampah ininya? Nah, ya, dimasukin aja. Oke, dimasukin dan didorong. Nah, kalau misalkan mendorongnya agak susah, ya, maksudnya untuk mendorong-dorong ini agak susah, kok nggak mau masuk ke dalam gitu ya, ataupun kok ada sisi-sisi yang masih belum keisi sama sampah plastiknya, itu bisa kita tambahin yang ini, sampah yang plastik yang lebih halus ini, kita tambahin untuk membantu mendorong. Oke. Nah, ini kan membantu mendorong nih ya. Ini membantu mendorong ini kelihatannya sama plastik yang di sini. Yang perlu dipastikan adalah apa? Ini, coba genggam yang sudah diisi. Kalau dia tidak bisa ini kan beda ya. Kalau ini kan jelas ya, masih ada ruang kalau di sini. Tapi yang sini, nih, dipencet-pencet gini. Kalau dia tidak ada bunyi, berarti dia sudah padat. Ini baru boleh diteruskan untuk mengisi ya. Jadi yang dari bawah harus sudah padat ya, jangan sampai yang bawah nggak padat tapi langsung ditambahin atasnya diisi. Oke? Jadi yang bawah ini harus tetap padat. Ya. Miss mau nanya. Iya, Kak silakan. Duh. Kami.
Nah, sinyalnya hilang Kak Mimi. Mimi? Sinyalnya hilang. Halo? Atau pakai suara dulu Kak Mimi? Oke. Untuk yang lain nanti boleh dicoba di rumah ya kalau ada sampah ini, sampah. Oh ya, dan ini logonya ini bisa diambil ya. Bisa diambil untuk dimasukkan. Logonya bisa diambil, bisa dipotong-potong lagi dan dimasukkan ke dalam sini. Jangan lupa dicek apakah sudah ini ya. Oke, kami. Oh. Kak Mimi, halo? Iya, mau nanya. Aku mau nanya kalau botolku ini kan dia udah keras nih. Oh. Udah keras kayak maksudnya ya. Kenapa? Ngecek maksudnya dia udah padat atau belum gitu. Dari ini aja, kalau botolnya keras dari dari berat. Beratnya botol dikurangin beratnya. Tadi kan beratnya botol kosong tadi harusnya. Berat botol kosong sama berat botol yang sudah diisi. Sudah sampai 200 gram atau belum? Kira-kira 200 gram. Oke deh. Kasih. Sebenarnya kalau botolnya sudah padat, sebenarnya bisa dimanfaatkan yang lain Kak Mimi. Kalau botolnya padat tidak perlu diisi sebenarnya. Kalau botolnya Gitu. padat gitu. Nah, jadi kalau ini kan memang enaknya adalah kita bisa kayak nabung. Menabung sampah. Menabung sampah ke sini. Tapi nggak apa-apa, bisa digunakan aja. Bisa, oke Ya, deh. bisa. Nanti Siap. lewat pakai ini aja ya, pakai dilihat berapa beratnya. Gitu. Dari berat ya. Oke deh. Beratnya biasanya kita sampai 200 gram. Ya, oke. Kalau untuk yang lain yang pakai botol dari bekas aqua yang lebih lembek begini, bisa dilihat dari dipencet ya. Dan udah dipencet. Oh iya, bener. Kalau misalnya botol bekas sampo yang nggak masalah kan? Botol bekas shampoo itu sebenarnya gini, masalahnya mau digunakan sebagai apa dulu kami? Soalnya kalau diisi. Bahan-bahan apa? Iya, diisi plastik-plastik gitu. Nah, soalnya kan EcoBrick ini bukan hanya satu, bukan hanya satu ini. Dia kalau jadi satu begini saja agak susah untuk dimanfaatkan lebih lanjut kami. Biasanya dia akan dimanfaatkan untuk produk-produk di furnitur rumah tangga, misalkan dijadiin meja ataupun kursi. Nah, kalau dijadiin meja, dia pakai botol shampoo. Kalau botol shampoo itu kan beda-beda bentuknya ya, Kak Mia. Dia akan susah untuk disatukan, gitu. Kecuali kalau Kak Mimi punya botol shampoo yang bentuknya sama dan banyak, gitu. Aku rencana kan mau bikin kursi atau meja. Nah, terus kebetulan sampoku tuh sama semua mereknya. Satu merek Gitu. semua. Satu merek semua. Nah, itu bisa kalau satu merek semua ya. Nah, tinggal dicari celah antara satu botol sama satu botol lain gimana dia bisa bersatu. Gitu. Itu kreativitas kita aja tuh nanti. Nanti diajarin cara nyatuinnya kan ya? Cara nyatuinnya kalau ikut kelas sekar diajari sampai akhir. Kalau untuk hari ini kita belajar ini aja dulu. Oh, oke. Sama mengenalkan ini EcoBrick-nya bisa dibuat apa gitu. Oke deh. Oke. Siap. Mungkin yang lain ada pertanyaan silakan ya. Terima kasih juga Kak Mimi. Yang lain mungkin ada pertanyaan seperti Kak Mimi, silakan. Kalau ada yang mau tanya lagi. Silakan kalau ada yang mau nanya kenapa, ada apa yang ini gitu ya. Lampu. Oh, ada orang.
Nah, ini silakan dilanjutkan ya. Untuk yang lagi membuat, silakan dilanjutkan. Untuk yang anak-anak sekar terutama ya, untuk anak-anak sekar, silakan dilanjutkan sampai dia benar-benar menjadi satu botol yang seperti ini. Ya. Oke? Ya, Saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau misalnya ini kan sudah diisi, nah ditimbang itu sekitar 1,8, 180 ya? Ya, 180. Nah, tapi itu sudah berasa padat banget. Nah, belum sampai 180, tapi udah padat banget, udah nggak bisa masukin lagi. Nah, itu bagaimana ya? Tapi udah dipencet dari segala arah? Udah padat? Ya, sudah nggak berbunyi lagi. Sudah nggak berbunyi lagi, udah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, tapi ya, apa-apa. Minimal pokoknya 180 ya? 180 sampai 200 itu, segitu. Tapi kalau misalkan, tapi yang paling penting adalah padat sebenarnya. Sebenarnya padat, karena kalau tidak padat ini kan nanti dia bisa ngelonggar. Kemudian akhirnya jadi gampang rusak kalau digunakan sebagai kursi. Gitu. Intinya adalah ini harus padat, tidak boleh ada celah yang terisi di sini. Gitu. Tidak boleh ada celah-celahnya, semuanya harus diisi. Gitu. Itu yang paling gampang adalah melihat dari kepadatan. Kalau misalkan kita juga nggak punya timbangan di rumah ya, itu ngelihat dari kepadatannya ini. Gitu. Karena mungkin nanti terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, gitu. Oke. Nah, ini buat mami di rumah ya. Ini sebenarnya jangan dijadikan lomba ya, bukan berlomba-lomba kita, tapi ini bisa dijadikan weekend bersama anak-anak ya. Weekend bersama anak-anak itu kita bisa main ini. Anak-anak biasanya suka untuk motong-motong kan ya. Motong-motong plastik. Nah, juga kayak Adis ya, itu wah, happy sekali dia masukinnya. Nah, itu bisa jadi kegiatan weekend di rumah. Ya. Dan ini kita seperti nabung ya. Jadi jangan jadikan ini lomba, tapi jadikan ini seperti nabung. Jadi setiap ada sampah apa, jangan langsung dipilah, dibersihkan, dikeringkan, kemudian dipotong-potong untuk bisa kita masukkan jadi eco-brick ini. Ya. Oke? Oke, nah kita lanjut dulu ya untuk yang karena hari ini webinarnya bersama yang lain-lain ya. Kita lanjut dulu adalah saya buka dulu ya. Ya, jadi ini tadi kita sudah berprosesnya adalah pada menggunting-gunting tadi sampahnya, kemudian kita masukkan ke dalam botol eco-brick, baru kita dorong menggunakan kayu ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih manfaat eco-brick? Oke, manfaat eco-brick sebenarnya ternyata 80% sudah tahu sebenarnya manfaat eco-brick ya. Manfaat eco-brick itu bisa dijadikan meja dan kursi ya. Meja kursi bisa. Kemudian dijadikan bahan bangunan tapi yang kecil, bukan bahan bangunan untuk rumah. Jangan dulu kalau untuk rumah. Karena ketahanannya belum dipastikan bisa lebih tahan daripada batu bata yang sudah biasa kita gunakan gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dia bisa dibentuk modul. Nah, modulnya ini ada yang bentuknya segitiga, ini sebenarnya bentuk segitiga. Kemudian ada yang bentuk heksagonal. Ya, kemudian ada yang bentuknya dieleman. Kalau dieleman ini yang atas agak muncul ke atas gitu ya. Ini fungsinya apa sih? Kalau yang modul ini, ya modul yang heksagonal ini langsung jadi satu, ini kita akhirnya jadi kursi, bisa jadi kursi. Kalau ini digabung dengan yang ini, itu kita bisa jadi meja. Nah, jadi kalau misalkan kita mau bikin meja dan kursi, berarti kan 12 eco-brick ditambah 19, 31, ditambah 19 lagi, berarti 50. 50 eco-brick kita bikin. Jadi bukan berlomba-lomba ya, kita nabung gitu, baru kita jadikan meja dan kursi gitu. Nah, ini contohnya dari saya waktu itu juga Pengmas, ini di Kelurahan
damai sepertinya di belakangnya Hotel Le Grandeur. Ini kreasi dari bapak-bapak di sana, dari seorang bapak di sana. Jadi yang ini dibuat oleh ibu-ibunya ya, eco-brick-nya dibuat sama ibu-ibunya, kemudian kita buat sebagai kursi. Nah, ini bisa dikreasikan lebih lanjut ya, teman-teman, adik-adik, ini bisa dikreasikan lebih lanjut agar lebih nyaman, bisa ditambah busa. Busa yang biasa kita taruh di sofa, mungkin ada sofa yang udah rusak, nah busanya kita ambil, kita taruh di dalam eco-brick ini. Nah, biar lebih cantik, bisa ditutup sama kain perca. Tapi kalau misalkan ada yang lebih, enggak, saya pengen kelihatan itu dari eco-brick, ya nggak apa-apa, nggak usah ditutup gitu. Atasnya aja yang ditambah busa agar dia lebih nyaman untuk jadi tempat duduk. Ya. Nah, yang lain apa? Nah, ini lihat, ini mejanya. Ini berarti 2 heksagon ya. Yang bawahnya 2 triangle, yang triangular modul ini tadi. Nah, ini jadi meja. Ini bisa jadi mejanya bisa kita taruh di rumah. Nah, selain itu kita bisa membangun sebenarnya untuk di ruang terbuka hijau kita. Ini di Filipina sepertinya ini dibangun untuk sebuah tempat untuk tanaman ya. Nah, itu bisa kita bangun. Nah, ini kemarin kita di Sekar, ini saya sama mahasiswa saya di Sekar, kita bantu bikin yang bawahnya aja. Ini seperti Kak Santi sudah membuat kursi ini ya. Nah, kursinya ini kita buatkan yang bawahnya ini untuk bawahannya meja tadi, yang triangular. Yang ini bentuk heksagon. Nah, nanti untuk anak-anak Sekar, kita akan belajar sampai sini ya, bagaimana kita menyatukan ini. Untuk yang lain mungkin nanti bisa lihat YouTube saya sudah bikinkan YouTube-nya. YouTube-nya ada di nama saya, seperti nama saya, Chandra Suryani R. Ya, jadi kalau ada yang mau lihat YouTube saya, silakan cari Chandra Suryani R ini. Nanti saya postkan di situ di YouTube saya tentang bagaimana kita menyatukan 2 botol eco-brick ini. Oke, nah kemudian yang berikutnya yang saya bahas adalah permasalahannya. Kita lihat, ini adalah contoh eco-brick salah. Eco-brick tidak boleh seperti ini ya, teman-teman. Ya, eco-brick tidak boleh seperti ini. Ini kita bisa lihat dia benar-benar kosong ya di sini ya. Kita lihat di sini dia benar-benar kosong. Ini tidak padat sama sekali ini. Bisa ini. Nah, ini contoh eco-brick yang salah. Kemudian kita lihat di sini, kalau misalkan kelihatan tidak di sini, ada sedotan yang langsung dimasukkan. Ini juga nggak boleh ya. Bahan-bahan seperti ini harus tetap dipotong-potong. Ya, tidak boleh langsung masuk. Kalau dia langsung masuk ini, dia tidak bisa digunakan. Ini kalau saya coba ini masih bisa ini ditekan. Nah, ini ruangnya kosong segini. Ya, ini ruangnya kosong segini jadinya kalau ditekan. Nah, ini contoh eco-brick yang salah ya, teman-teman. Jadi, tidak boleh asal langsung masuk aja. Tidak boleh asal langsung masuk gitu ya. Jadi, ini eco-brick yang salah. Kemudian, yang berikutnya ini juga eco-brick yang salah adalah ya, ini sepertinya tidak didorong sama sekali, hanya dimasukkan ya. Nah, kemudian yang salah lagi adalah kalau kita mau membentuk meja dan kursi, tapi menggunakan dua botol yang berbeda seperti ini. Ini tidak ada titik temunya. Ini nanti karena biasanya setelah kita gabung gini, dia dibalik. Kalau dibalik jadinya tingginya nggak sama. Gimana nanti duduknya ya? Nggak bisa duduk nanti jadinya. Gitu. Oke, itu permasalahannya. Dan yang tadi yang saya ingatkan adalah kita tidak sedang berlomba dengan siapa-siapa ya. Kita tidak sedang berlomba, tapi kita hanya ini dijadikan sebagai bisa jadi pengisi waktu bersama anak-anak, bersama teman-temannya juga, bisa untuk ngisi waktu kita sambil mainan eco-brick ini. Gitu. Oke, mungkin sampai situ saja. Nah, tapi ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mengurangi sampah plastik yang sudah kita gunakan di
yang sudah kita gunakan di rumah kita. Tapi yang paling penting dalam pengelolaan sampah itu adalah di bagian reduce atau mengurangi ya. Karena sampah plastik ini terurainya lama sekali terurainya ya. Sampah plastik yang dari 10 tahun yang lalu yang kita buang di pantai sampai sekarang mungkin masih bisa ada di sana gitu karena dia lama terurainya. Sehingga yang paling penting adalah mengurangi sampah plastik ya, bukan hanya dengan membuat eco-brick. Eco-brick ini sebagai bentuk mengurangi sampah plastik yang ada, yang sudah ada. Tapi jangan ditambahin lagi gitu pesannya. Jangan ditambahin lagi. Yang sudah ada kita bentuk sebagai eco-brick karena dia bisa sampai 180 sampai 200 gram ya. Bayangkan kalau kita bikin 5 aja kita sudah mengumpulkan, kita tidak membuang 1 kilo sampah loh, bayangin. 1 kilo sampah nggak kita buang gitu saja, tapi kita jadikan bahan yang berguna untuk di rumah. Di rumah saya sendiri, di terasnya saya pakai kursi dari eco-brick ini. Untuk teman-teman yang datang, ya, mau nyantai di teras, itu saya pakai kursi dari eco-brick. Gitu. Oke, mungkin dari situ aja dulu. Sebelum saya lanjut ke games, ada yang mau ditanyakan dulu? Adis udah bahagia tuh ya ke games. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Adik-adik atau teman-teman? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sebentar. Nah, di dalam ini nanti, di dalam kuis ini, berdasarkan waktu ya. Gitu. Kecepatan waktu menjawab juga berpengaruh ya. Aduh, IQ berpengaruh. Semua botol digunakan untuk dikreasikan. Yang perlu diperhatikan untuk membuat fortune untuk coba menggunakan botol yang sama jenisnya. Botol tidak dapat yang digunakan. Salah. Baru nomor 1 udah salah. Ketahuan nih. Alasan yang tentang menggunakan eco-brick. Dibaca hati-hati ya. Virus COVID. Janganlah, jangan. Yang inilah yang kedua. Nanti hitungannya ya, oke, bukan. Nggak apa-apa. Berarti nanti, oke, kami nggak. Berarti kita kasih ke Adis nih ya. Yang 6 ini Adis nih ya. Soalnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini anak-anak. Oke. Gak apa, nanti pemenangnya akan saya hubungin gitu ya. Harusnya kami ini nanti akan kita hubungin lah ya. Pemenangnya akan kita hubungin, nanti akan kita minta ininya. Oke. Oke, sampai di situ saja dulu pertemuannya untuk hari ini. Terima kasih untuk